Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi bersama saya Om Ben dalam acara Banyak Om Ben yang dibuat Komunitas PC. Ya, pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan sesuatu hal strategi di mana kita menghadapi market yang begitu bullish ya. Kita tahu hari ini marketnya begitu bullish terus naik. Nah, sekarang bagaimana cara teman-teman untuk membeli sebuah saham di mana posisi teman-teman tertinggal ya, seperti itu ya. Mungkin buat teman-teman yang di posisi yang sudah punya dari average bawah, nggak akan jadi masalah. Kalian hanya bisa kalian tinggal memakai trailing stop aja, dan sudah cuannya sudah datang terus ya, seperti itu ya. Tapi bagaimana buat teman-teman yang baru masuk atau yang ketinggalan untuk masuk dalam sebuah saham yang sedang bullish? Di sini akan saya jelaskan di hari Minggu ini, supaya teman-teman bisa mengerti, supaya teman-teman bisa belajar bersama-sama ya. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman yang ada ya, teman-teman saham, teman-teman trader, supaya kita bisa belajar bersama-sama, seperti itu ya. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya buat teman-teman yang belum mengerti soal PPC, silahkan bergabung ke PPC ya. Ini kita punya ini Telegram ya, silahkan teman-teman bisa join di sini di Para Pencari Cuan ya, dengan link ini Para Pencari Cuan ya. Ini hati-hati ya teman-teman, karena kita memiliki beberapa grup palsu ya. Jadi seperti itu yang memanfaatkan grup ini untuk memperoleh keuntungan seperti itu. Jadi teman-teman mesti berhati-hati supaya tidak tertipu ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa silakan join ke ini grup Para Pencari Cuan dengan ini ya. Silakan search seperti ini ya. Silakan search Para Pencari Cuan seperti itu. Nah, sekarang buat teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa hati-hati jika kalian search di dalam Telegram, akan ada muncul ya dua Para Pencari Cuan ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah kita ada yang asli adalah yang ini ya, yang atas ini Para Pencari Cuan dengan seperti ini, dengan 11.330 member ya. Saya bersyukur cukup bermanfaat ya channel ini ya. Dan ini adalah grup yang palsunya ya, grup yang palsunya ya. Bedanya apa? Kalian bisa lihat ada angka 00 di sini ya. Ini yang palsu ya teman-teman ya. Jadi berhati-hati dengan grup PPC palsu seperti ini ya. Dan teman-teman buat yang mau bergabung ke dalam channel yang asli seperti itu ya, dalam PPC yang premium, perhatikan sekali bahwa saya selalu memberikan welcome booth seperti ini. Pastikan rekening yang digunakan adalah ini ya, seperti itu ya. Pastikan hanya rekening ini aja, 1170 984214 ya, atas nama Tarkinoga Hidayat ya. Ini rekening kita yang asli ya, rekening PPC yang asli seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati ya, karena jika kalian bergabung ke dalam grup yang Para Pencari Cuan yang asli pun ya, akan ada oknum-oknum yang akan menjabri kalian ya, mendirect message kalian untuk bergabung dalam PPC seperti itu ya. Itu hati-hati sekali. Pastikan bergabung dalam PPC yang asli dengan ini ya, nomor rekeningnya ini ya, seperti itu ya. Perhatikan sekali ya, ini penting sekali buat teman-teman supaya tidak tertipu ya. Oke, kita mulai ya pembahasan kita hari ini. Saya akan memulai pembahasan hari ini dengan view IHSG kita ya. Yang pertama kita lihat view IHSG kita. Kita lihat dari saya analisanya berdasarkan teknikal ya, seperti itu ya. Teknikal, teman-teman bisa lihat bahwa saya menggunakan teknikal analisa, dan saya juga menggunakan bandarmologi seperti itu ya, menggunakan foreign flow dan lain sebagainya. Saya menggabungkan beberapa analisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu ya. Kita lihat secara chart ya, secara chartnya terlihat sekali ya teman-teman bahwa IHSG kita ini sudah kena resist lagi ya, sudah terhantam resist lagi di sini ya. Ini sudah kena resist ya, seperti itu. Di mana supportnya? Supportnya ada di sini. Ini ada supportnya ya, seperti itu ya. Ini support pertama, dan support kedua tentu saja di garis trendline-nya ini ya. Ini support kedua ya, seperti itu ya. Jadi IHSG kita sedang dalam posisi di resist, dan kemarin sempat menguji pada hari Kamis dan tidak kuat ya, seperti itu ya. Tapi yang menarik adalah candle terakhir ya, candle terakhir dari IHSG kita ini menunjukkan bahwa adanya rejection ya, seperti itu ya. Ada rejection seperti ini ya. Jadi ini menarik sekali, kita lihat bahwa ada penolakan untuk turun ya, seperti itu ya. Dan kita akan perhatikan hari Senin bagaimana, apakah bisa menembus ke arah atas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita sebagai trader itu fungsi kita adalah, sekali lagi saya selalu mengingatkan, kita di sini berfungsi untuk mengantisipasi apa di dalam market kita ya, seperti itu ya. Kalau besok hari Senin marketnya bergerak naik ya, itu puji Tuhan sekali, kita akan mendapatkan cuan yang maksimal seperti itu. Tapi bagaimana jika market turun? Nah, ini jadi masalah. Kita harus mengerti bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara kita bagaimana cara kita untuk
memanage kerugian kita, memanage resiko kita dengan money management yang tepat seperti itu ya. Jadi secara view IHSG kita ini masih sangat bagus sekali ya, teman-teman bisa lihat viewnya seperti ini. IHSG kita ini sangat uptrend ya menurut saya ya. Ini dibawa ke arah uptrend ya. IHSG kita uptrend masih terus naik seperti itu ya. Dan masih bagus sekali selama bertahan di garis trendline ini ya, seperti itu. Itu view IHSG kita. Nah, bagaimana apa ya? Target kedepannya bagaimana? Target kedepannya saya yakin memang ya kita akan menguji ke arah sini ya, menguji ke arah 59.58 ya, sampai 6.000. Ini adalah target dari resist IHSG kita ya. Ini adalah resist penting menurut saya ya. Karena apa? Karena angka 6.000 adalah angka psikologis yang akan menguji pergerakan IHSG kita ya. Lalu bagaimana dengan asing, keadaan asing di IHSG kita? Kita lihat asing ini memang setelah mengakumulasi masif ya, ini akumulasi asing ya seperti ini. Mereka masuk ya, masuk seperti ini, cukup besar sekali ya masuknya. Cuma permasalahannya adalah beberapa hari terakhir ini asing mulai outflow ya, mulai keluar ya. Keluarnya pun dalam jumlah yang cukup besar seperti itu. Ini yang perlu kita waspadai. Karena apa? Karena kalau kita berpikirnya seperti ini teman-teman, saya mau bilang bahwa IHSG kita ini mengarah ke uptrend. Tapi jika kita tidak menggunakan money management dengan baik ya, saat ada koreksi kita nggak akan punya kesempatan untuk membeli barang atau saham yang murah seperti itu ya. Jadi kalau ada koreksi itu sebenarnya adalah manfaatkan untuk kita bisa menserok atau membeli barang dengan harga murah, seperti itu yang terjadi ya. Kalau teman-teman menggunakan money management yang buruk ya, teman-teman asal beli, maka teman-teman akan kehabisan cash, sehingga ketika terjadi koreksi teman-teman nggak bisa serok bawah. Bahkan beberapa teman-teman malah ada yang cut loss seperti itu ya. Itu ironis sekali dalam IHSG kita yang terus uptrend ya. Jadi akan ada koreksi-koreksi ke depannya, hanya koreksi-koreksi set menurut saya ya. Seperti itu. Jadi gunakan, manfaatkan untuk mencari saham-saham yang incaran yang masih uptrend, terjadi koreksi kita masuk seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya bagaimana apa ya cara kita mensiasati membeli saham-saham yang sedang uptrend ini ya. Saya selalu memberikan bahwa tahun 2021 ya, buat teman-teman yang ada di PPC sudah pasti ngerti bahwa saya menyimpan saham-saham konstruksi seperti itu ya. Saya menyimpan saham-saham konstruksi untuk investasi sampai tahun depan seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan coba bukakan satu persatu ya, bagaimana saham-saham konstruksi. Saya akan mulai dengan saham Wika ya, saham Wika Wijaya Karya. Saya akan membahas saham konstruksi hari ini, sekaligus mengajarkan teman-teman bagaimana cara kita membeli buy on breakout seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri ya, secara chart saham konstruksi seperti ini ya, Wika charter seperti ini, jadi benar-benar uptrend berat ya, uptrend berat. Kalau secara apa ya, kalau bisa dibilang bahwa Wika ini sudah keluar dari box ya, box konsolidasinya. Saya akan coba tunjukkan ke teman-teman ya bahwa Wika ini sudah keluar dari box konsolidasinya. Di mana boxnya? Di sini ya. Ya, ini sebenarnya box konsolidasi dari Wika ya. Terlihat bahwa selama dari bulan Juni sampai bulan Desember ini, ya, maaf sampai bulan ini ya, bulan November ya, tanggal 23 ini, Wika ini masih terkonsolidasi. Tapi secara luar biasa ya, teman-teman bisa lihat volume di sini ya, volume di bawah ini sangat besar sekali. Ya, volume di sini besar. Jadi memang apa saham Wika ini memang apa ya? Memang polanya pola bullish ya. Di sini pun volumenya sangat besar sekali ya. Ada dua volume besar seperti itu. Dimana dari tidak ada volume, dari kecil sekali tiba-tiba meledak volumenya, terjadi ledakan volume seperti itu ya. Itu mengonfirmasi bahwa Wika ini sedang uptrend. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita masuk seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang belum bisa belajar teknikal analisa, mungkin akan sangat susah sekali ya. Karena apa? Saya memakai teknikal analisa ini untuk mengetahui titik-titik pullback atau koreksi sampai seberapa dalam ya. Kalau kita lihat secara teknikal analisa ini ya teman-teman, saya akan mengajar dari Wika ya, mulai dari Wika ya. Kita di Wika ini kita bisa mengerti bahwa Wika ini terdapat area resistance Fibonacci di sini ya. Ini ini support Fibonacci, support Fibo kuat ya. Ada golden ratio 1805. Kemudian saya mencoba mencari support resistnya lagi, saya ketemu di sini 1710 ya. Jadi ada dua support ya. Ini support pertama ya, ini pertama, ini yang kedua. Lalu yang ketiga ada di sini. Ada di 1600-an sampai 1585. Ini support yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk entry? Buat teman-teman yang belum punya, bagaimana cara entry-nya? Nah,
kebanyakan orang akan membeli di area sini. Kebanyakan orang yang tidak mengerti soal teknik analisa biasanya akan membeli di area sini. Ya, akan membeli di area sini. Padahal di area sini adalah area apa ya? Menurut saya karena sudah berhasil break dari Fibonacci-nya, maka sangat wajar sekali apabila Wika ini menguji area Fibonacci lagi, dan memang terkonfirmasi bahwa kemarin Jumat sudah menguji ya, sudah menguji area Fibonacci. Nah, sekarang saya mau ajarin teman-teman, buat teman-teman yang mau beli, saya silakan teman-teman lihat ya, silakan teman-teman lihat di YouTube PPC ya. Saya akan coba lihatkan di YouTube PPC buat teman-teman YouTube PPC ya. Bahwa di YouTube PPC ini teman-teman saya sudah menjelaskan ya. Saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwa kita harus membeli dengan cara piramida ya, dengan cara piramida. Saya sudah mengajarkan buat teman-teman untuk membeli dengan cara piramida. Teman-teman bisa lihat ini ya, di video ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Ya, saya jelaskan lebih lanjut di sini di 3 video ini ya. Silakan teman-teman bisa lihat, bisa pelajari apa yang saya katakan soal piramida ya, seperti itu ya. Saya akan kembali. Nah, dengan strategi piramida saya akan memakai cara untuk buy on breakout ya, buy on breakout dengan piramida seperti itu ya. Nah, piramida. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti area-area titik pentingnya, jadi pertama yang dilakukan adalah kalian harus tahu di mana area support ya, support seperti itu ya, di mana area support dan area resist. Untuk bisa masuk kalian harus tahu yang pertama ini. Kalian harus mengerti areanya support dan resist di mana ya, sebelum kita menentukan area buy-nya. Nah, ketika sudah ketemu area support dan resist, maka kita mulai membeli dengan porsi ya, seperti itu ya. Saya akan memulai dengan pembelian dengan porsi, di mana ketika menguji ke arah ini ya, ke arah support pertama ini, saya akan membeli dengan 10% porsi ya. 10% porsi ini bukan 10% modal ya teman-teman. Jadi saya mengalokasikan dalam 100% modal saya. Misal saya punya 1M seperti itu ya, saya mau membeli 10 saham ya. Dari satu saham saya akan mengalokasikan 100 juta. Nah, dari 100 juta itu saya bagi lagi dengan porsi-porsi. Nah, ini yang saya maksud dengan porsi. Jadi saya akan membeli 10% porsi dari 100 juta seperti itu ya. Saya akan membeli mulai di area pucuk ini, karena kita buy on breakout ya, seperti itu. Dengan cara piramida artinya apa? Pembelian di atas menggunakan porsi yang lebih kecil seperti ya, dengan yang paling kecil. Jadi saya akan membeli di sini dengan porsi 10% ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika Wika terkoreksi? Tidak jadi masalah. Saya akan terus menunggu dan mencari area-area di mana area-area itu menjadi area supportnya seperti itu ya. Saya akan coba tunggu di sini teman-teman ya. Kalau ini sudah ya, saya akan coba tunggu di area sini ya. Ini pembelian kedua saya. Jadi pembelian pertama saya adalah di area 1805 ini ya. Saya akan coba bikin range sampai segini seperti itu ya. Itu pembelian pertama saya. Lalu pembelian kedua saya akan cari di area ini 1765 ya, sekitar ini ya, sekitar area sini ya, sampai 1745 seperti itu ya. Ini saya beli 10% porsi. Nah, saya kan di sini ya belikan lebih besar lagi, 15% porsi. Karena kita memakai yang namanya piramida seperti itu ya. Sini 10%, sini lebih besar lagi ya. Ini 10, ini 15 seperti itu ya. Ini kalian bisa apa ya? Kalian bisa modifikasi persentase ini sesuai dengan keinginan kalian sebenarnya ya. Kemudian ini ada support lagi di sini ya. Saya akan membeli lagi saya akan beli lagi ya. Tadi saya sudah beli di area atas ya. Tadi area 1 ini sampai 1 ini saya beli 10%. Lalu saya akan beli lagi di sini 1765 sampai 1745 saya beli 15% ya, 15%. Kemudian karena ada di sini saya akan coba beli lagi di area sini sebanyak 20% ya. Jadi saya akan melakukan pembelian secara piramida. Artinya sini sudah terkumpul sekitar berapa? 30 tambah 15 sudah 45% porsi ya. Kenapa pertanyaannya sekarang gini? Kenapa saya nggak masuk 100% langsung ya, misalnya 30, 40, 40? Karena apa? Karena saya tidak mau kehilangan apa ya? Saya tidak ingin, karena saya bermain secara swing ya, saya tidak ingin kehilangan momentum dengan cut loss seperti itu ya, karena saya sudah nggak punya modal lagi. Nah, bagaimana titik pentingnya? Titik pentingnya ada di area sini.
Nah, karena ini sudah 45%, saya akan coba melakukan pembelian lagi di area bawah ya. Setelah dia terkoreksi dan lain sebagainya, saya akan coba antri di area bawah di sekitar 1600-an seperti itu ya. Saya akan memperlebar range karena ini cukup lebar ya di sini ya. Saya akan coba memperlebar range dengan ini dengan pembelian di area ini 1670 sampai 1600. Nah, di sini saya akan memakai 55% porsi saya. Ya. Jadi saya akan melakukan pembelian dengan range lebar di area-area support pentingnya. Bagaimana jika turun dari 1000 ini 1585, saya akan memasang stop loss di 1560-an seperti itu ya, beberapa titik dari titik pentingnya. Ini yang saya lakukan ketika saya melakukan pembelian buy on breakout ya. Jadi teman-teman buat yang ketinggalan saham-saham seperti Wika, WSKT, jangan berkecil hati. Manfaatkan momen-momen koreksi untuk melakukan pembelian ya. Ini yang akan bisa kita lakukan. Karena apa? Karena konstruksi memang sepertinya sudah titik jenuh ya. Ini sudah naik secara kencang seperti ini. Ya pasti akan ada koreksi-koreksi sehat di area-area seperti ini ya, untuk kembali memantul ke atas. Nah, kita manfaatkan area-area koreksi ini dengan cara pembelian dengan piramida. Itu yang saya lakukan ya. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk Wika, mungkin itu ada strategi yang saya berikan. Bagaimana dengan yang lain ya? Saya akan coba lihatkan Waskita ya. Setelah kita tadi lihat Wika, kita lihat ke Waskita. Bagaimana saham-saham Waskita ya, seperti itu ya. Jadi Waskita kita lihat dah. Waskita ini kita tentukan juga bagaimana area support dan resistnya. Ini saya sudah menggambar dari jauh-jauh hari ya, dan ketemu bahwa sekarang Waskita ini sedang kena di area resist ternyata ya. Ada resist Fibonacci di 1200, ini area resist seperti itu ya. Bagaimana area supportnya? Area supportnya sekitar ada di sini ya, dan ada di sini ya. Ini support pertama, ini support kedua seperti itu ya. Jadi ini berkisar antara sebentar saya lihatkan, ini berkisar antara 1020-an ya dan 1070. Jadi ini area support pertama, ini area support kedua ya. Ini area resist. Tentukan dulu bagaimana teman-teman bisa mengerti area support dan resistnya di mana. Setelah kalian tahu support dan resist di mana, kita bisa menentukan area buy-nya kembali lagi. Nah, untuk Waskita ini karena ini dekat angka 1000, saya akan memakai stop loss di angka 1000 ini ya. Jadi buat teman-teman silahkan mari kita bermain dengan range lebar, karena kita akan memasuki masa-masa swing ya, untuk ada Windows dressing dan lain sebagainya. Jika teman-teman tidak memiliki momentum yang baik, tidak memiliki money management baik, saya pastikan teman-teman akan kebingungan, akan akhirnya sangkut ya. Kebanyakan orang itu ya teman-teman, saya sering menemukan orang kebanyakan beli di sini ya. Ini buy di sini. Ketika sudah turun terkoreksi sampai di area sini ya, di area 1000, ini orang akan sell di sini ya. Orang akan sell di sini. Cut loss ya, cut loss seperti itu ya. Jadi buy di pucuk ya, buy pucuk dan cut loss di bawah. Ini yang terjadi ya. Kebanyakan teman-teman biasanya bilang, kenapa saya beli barang harganya terus turun? Karena apa? Karena kalian belinya di resist seperti itu ya. Untuk kasus Waskita ini seperti ini. Jadi teman-teman buat yang pingin main di Waskita ya, saya sarankan kalian mulai cicil di sini boleh, nggak apa-apa. Ini 10% aja ya. Nanti ke bawah mulai cicil lagi 15%, 20% ya, seperti itu ya, sampai di area 1000 ini ya. Ini saran saya untuk Waskita ya. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana dengan saham Adi ya, Adikarya? Saya kasih tahu teman-teman ya, bahwa saham konstruksi ini masih memiliki potensi yang cukup lebar upside-nya ya. Artinya sangat cukup lebar. Saya akan lihatkan nanti secara chart weekly ya. Untuk Waskita juga, untuk Adikarya juga sama. Ternyata Adikarya ini sudah mencapai area resist seperti itu ya. Ini sudah area resist. Jadi untuk yang beli di sini, jika beli 100% porsi ya, dipastikan kalian akan mules. Menurut saya seperti itu. Apalagi Adi ini terkena unusual market activity atau UMA ya. Nah, bagaimana Adikarya ini, bagaimana area supportnya? Area supportnya sama ya. Saya memberikan range di area sini ya, di area ini area supportnya ya, di area sini ya. Ini berkisar 1075 sampai 1050. Ini area support dari Adikarya seperti itu ya. Nah, saya akan coba lihatkan ya teman-teman. Setelah kita mengerti seperti ini, kita harus ngerti potensinya ya, potensinya. Saya akan coba ubah ke chart weekly ya. Bagaimana chart weekly-nya ya? Ternyata upside-nya masih cukup jauh ya, masih cukup jauh kalau dilihat dari chart weekly-nya, bahwa di sini ada MA 200 weekly ya, di sini ya. Jadi Adikarya ini saya memasang targetnya di sini dulu ya, di area 1500 dulu, 1500. Kalau lolos 1500 lalu dia akan menguji 1845. Tapi secara power ya, teman-teman bisa lihat di chart weekly, ini volumenya besar sekali.
Ini volumenya mantap sekali ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada koreksinya, itu manfaatkan kita untuk masuk seperti itu ya, kita untuk masuk ya. Ini ada area konsolidasi di sini. Artinya apa? Ini area penting ya, 1100 area penting. Jadi buat teman-teman yang masuk Adikarya, saya sarankan perhatikan area entry-nya seperti itu ya. Oke, itu untuk Adikarya. Bagaimana untuk PTPP ya? PTPP ini saham konstruksi terakhir ya, seperti itu ya. PTPP upside-nya juga masih lebar menurut saya ya, karena masih sampai di area sini ya. Dia akan uji 1760 dan kemudian di area sini MA 200 ya targetnya ya, seperti itu. Jadi menurut saya masih sangat bagus sekali ya, masih sangat bagus sekali, dan polanya semua sama, bahwa sudah break dari downtrend ya. Saham yang seperti ini sudah break dari downtrend, memiliki potensi untuk upside yang cukup lebar ya, seperti itu ya. Ya, jadi buat teman-teman mesti ngerti kenapa saya suka sekali dengan saham konstruksi, karena ini keadaannya ya, ini keadaannya bahwa saham konstruksi ini masih menarik sekali. Itu yang mau saya katakan buat teman-teman ya. Sama untuk area ini, kalian untuk area belinya ya, untuk PTPP silahkan antri ke bawah sini ya, dengan batas di mana saya bisa pasang. Untuk batasnya saya bilang di 1300 ya. Jadi ini punya range yang sangat lebar sekali ya, range-nya di sini ya. Jadi teman-teman berhati-hati sekali buat teman-teman yang mau masuk saham konstruksi. Pastikan bahwa teman-teman memiliki apa ya, memiliki money management yang cukup baik, karena kalau nggak cukup baik, teman-teman akan apa ya, akan sangat kesusahan sekali untuk range-nya ya, mengatur range-nya yang cukup lebar ini. Jadi pesan saya buat teman-teman, pastikan teman-teman bisa mengerti ya, area buy on breakout ini cukup lebar seperti itu ya. Lalu setelah konstruksi, bagaimana sektor apa yang menarik lagi? Saya akan coba bagikan bahwa memang minyak dunia ini sangat tiba-tiba menguat secara luar biasa ya. Saya akan coba lihatkan saham Elsa. Ya, saham Elsa ini apa ya, cukup banyak dipom-pom ya di beberapa grup ya. Dan kita lihat saham Elsa ini memang sudah naik dengan gila-gilaan ya. Sudah naik dari area 200 di sini sampai area 380-an. Artinya upside-nya sudah hampir 100% ya, hampir 100% ya. Hampir 100%. Nah, ini bagaimana cara belinya di sini. Nah, buat teman-teman harus berhati-hati. Kembali lagi saya ingatkan, kita harus mengerti bahwa ada area-area penting ya, area-area penting di mana kita harus lihat ya. Saya akan coba gambarkan, ini saya belum gambar support resistnya ya. Saya akan coba gambarkan buat teman-teman. Ini kita punya area support di sini 338 ya. 338 ini menjadi area konsolidasi penting ya. 338 sampai di area sini. Ya, jadi teman-teman bisa ngerti. Ini area pentingnya dari Elsa ya. Elsa memiliki support yang cukup jauh ya. Elsa memiliki support penting di area sini ya. Jadi buat teman-teman yang beli di atas, pastikan memiliki money management yang baik, sehingga dia terkoreksi sampai 38, 324 itu masih normal, karena itu adalah area breakoutnya dia ya. Ini seperti membuat rounded ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya teman-teman harus memperhatikan baik-baik bagaimana cara teman-teman entry, karena apa? Karena akan sangat bahaya sekali jika teman-teman beli di pucuk dan sudah all in ya, seperti itu ya. Mungkin banyak orang bilang Elsa ini potensinya gede sekali, Elsa potensinya luar biasa sekali, Elsa ini mungkin sampai ke 500 dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, saya bukan trader yang apa ya, yang silau dengan target yang sangat tinggi, tapi saya lebih melihat area-area supportnya di mana ya. Ya, Elsa ini punya area resist di sini ya. Ini area resistnya Elsa. Saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Ini area resistnya Elsa. Jadi apa ya, jangan asal beli ya, menurut saya jangan asal beli, karena teman-teman akan kesusahan sendiri kalau teman-teman asal beli ya. Elsa ini memiliki area resist di sini ya. Dan ini berarti sudah di apa? Dia sudah dekat dengan area resistnya ya. Ini area resist Elsa. Seperti itu ya. Ini area resistnya. Ini R kuat ya. Dan apa ya, dia butuh power lagi untuk dia bisa break ke atas seperti itu ya. Memang minyak dunia ini sangat cenderung rally ya. Kita akan saya yakin tetepan bahwa Elsa ini akan terus menguat sampai ke area 400-an ya, seperti itu. Cuman sekarang pertanyaannya adalah bagaimana entry-nya, seperti itu ya. Seperti biasa, kalau teman-teman mau masuk dengan cara piramida, kalian bisa buy dulu di area sini ya, buy dulu 3. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika apa ya, jika setelah buy terus harganya naik, itu bagaimana? Nah, ini yang akan saya bahas juga dengan kasus Elsa. Kita dengan piramida seperti ini, kalau kita beli di sini ya, kita beli di sini 10% dan harganya bergerak naik. Artinya apa? Artinya piramida ke atas lebih kecil lagi. Kalian boleh melakukan average up dengan porsi yang lebih kecil, 5% misalnya, seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian
apa ya, average kalian tetap bagus ya, tetap terjaga. Jangan ketika di atas ini kalian malah beli 25% ya. Wah, buy on breakout saya mau beli di sini kan sudah 10% nih. Naik ke 394 ya. Saya hajar 25%. Nah, pertanyaannya ya, kalau naik, kalau kemudian dia terkoreksi setelah kena di sini ya, dia naik sini terus koreksi. Nah, teman-teman akan kehilangan apa ya, kehilangan psikologis yang baik. Karena apa? Kalian piramidanya piramida kebalik ya, seperti itu ya. Beli di sini 10% ya, di atas semakin gede belinya ya. Ya, akhirnya average-nya kacau dan berakibat jika terjadi koreksi kalian akan sangkut dan tidak punya duit lagi untuk melakukan average down ya. Jadi saran saya seperti itu. Jadi saham-saham untuk oil masih menarik ya teman-teman ya. Saya akan coba lihatkan Akra ya, Akra ini juga menjadi rekomendasi dari PPC ya. Saya sudah bikin plan sejak terakhir beberapa hari yang lalu ya, sejak dia terkoreksi dan terkonsolidasi di area support kuatnya ya. Ya, ini ada Akra ya. Akra ini kita PPC sudah melakukan area buy di sini ya. Area buy di sini karena ini dia konsolidasi di sini ya. Teman bisa lihat bahwa ketika ada konsolidasi itu manfaatkan kita untuk entry seperti itu ya, bukan kita ngejar-ngejar yang ada di pucuk ini. Kalau mau ngejar pucuk boleh, tapi 10% porsi aja ya. Kalau di area bawah ini silahkan beli dengan porsi yang lebih besar seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini kita karena ini ada di support dan ini sudah mulai mendekati resist ya, seperti itu. Itu untuk Akra ya. Jadi untuk Akra memang bagus sekali ya. Hati-hati sekali bahwa ada resist Fibonacci di sini ya. Ini resist Fibonacci, harus hati-hati sekali ya. Ini area resist kuatnya ya. Ini area resist kuat. Jadi buat teman-teman yang beli ugal-ugalan ya di area atas itu menurut saya sangat hati-hati sekali ya. Nah, dan Akra ini memang sekarang posisinya sudah berada di area ini ya, area konsolidasi untuk breakout ya. Secara chart ya, terlihat secara chart seperti ini. Ya. Ada di 3110 ya, kebetulan tepat sekali ya harganya di area situ. Jadi menurut saya teman-teman mesti berhati-hati ya, untuk Akra ya. Jadi ini Akra sudah memasuki apa ya? Menurut saya sudah memasuki titik krusial ya. Jadi area resistnya ya, area resist di sini ya. Ini area resist. Jadi teman-teman mesti berhati-hati. Nah, bagaimana target Akra? Akra saya menargetkan sekitar ini 3.600-an ya, 3.600 untuk targetnya ya. Target upside-nya seperti itu ya. Jadi saya akan coba buat ke chart weekly-nya. Ya, chart weekly-nya jelas banget ya. Bahwa Akra ini masih memiliki potensi upside yang sangat lebar menurut saya ya. Upside-nya masih sangat lebar sekali untuk Akra ya. Oke, jadi untuk Akra ini teman-teman masih bisa sampai 3.500 sampai 3.600 itu target saya secara pribadi ya. Jadi silahkan kembali secara kalian belajar untuk entry ya, seperti yang tadi saya share ke teman-teman ya. Kemudian ada saham lagi, saham Medco ya. Ya, saham Medco ini bagus ya, cukup bagus sekali. Secara chart seperti ini ya. Secara chart dia memang masih uptrend ya, bergerak uptrend. Ya, dia uptrend sekali untuk ini dia bergerak uptrend sekali dengan area support di 545 ya, dengan resist di 615 ya. Tapi permasalahannya sekarang adalah bahwa Medco ini dalam minggu depan warannya sudah expired ya. Waran expired ini yang perlu kita waspadai. Jadi berhati-hati, penukaran waran ini bisa mengakibatkan perubahan pola ya. Jadi orang-orang yang nukar ke waran bisa jadi dia akan berjualan seperti itu ya. Kalau kita lihat bahwa memang targetnya Medco ini sudah di area sini ya. Ini area ini ya. Jadi sekitar 650-an ya. Ini area konsolidasinya ya. Jadi hati-hati sekali bahwa Medco ini sudah mendekati area kuat dari sebuah Fibonacci seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti waspada. Jadi jangan sampai kalian kok saya beli Medco ternyata malah turun ya. Ya karena kalian beli di area resist ya, seperti itu ya. Ini adalah ini adalah resist dari Medco ya. Nah, jadi teman-teman mesti perhatikan sekali ini area resist ya. Ini area resist kuatnya ya. Jadi berhati-hati ya. Dengan support di area 545 ini, 560 545 ini area supportnya ya. Dan kemarin ada rejection ya. Candle seperti hammer itu bagus sekali untuk Medco ya, seperti itu. Jadi ini yang mau saya sampaikan soal Medco. Kemudian ada saham oil lagi yaitu Raja. Ya, Raja ini sudah hampir sampai pucuk ya, seperti itu ya. Saya coba buat garis Fibonacci-nya seperti itu. Ternyata memang dekat di area 212 ya, seperti itu ya. Jadi areanya di situ. Coba kalau saya memang coba geser lagi Fibonacci ke atas ya, saya perlebar Fibonacci-nya.
Fibonacci-nya memang ini ya, area 200 ini memang masih menjadi area penting dari raja ya. Nah, bagaimana buat teman-teman yang mau entry raja nih, seperti itu pertanyaannya kan. Buat teman-teman yang mau entry raja, tentu saja ini adalah titik support penting dari raja ya. Ini support penting ya. Jadi area ini sampai sini ini area supportnya ya. Jadi raja jangan turun dari 163. Kalau turun dari 163 akan berubah arah ya, akan berubah arah. Jadi lebih baik dia belajar apa ya, menurut saya menguji 181-an kemudian naik ke atas. Tapi mungkin aja nggak terjadi. Karena apa? Karena oil sedang bagus-bagus ya momentumnya ya. Kita lihat bahwa MA10-nya sudah menghantam di candle raja. Jadi raja ini besok ada potensi ya, saya bilang ada potensi untuk dia menguat. Karena jika dia bisa bertahan di area 190 ini ya, dia potensi untuk menguji ke area 219 ya. Jadi itu view saya soal raja. Ingat bahwa ini kemarin koreksi dalam volume yang kecil ya, hari Jumat harus dalam volume yang kecil. Makanya saya bilang bahwa raja ini masih memiliki sebuah potensi upside yang sangat lebar sekali, yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari ya, kita untuk entry di raja ya. Cara entry-nya bagaimana? Sama dengan cara yang tadi saya bilang, buy on breakout, selalu beli di area atas dengan porsi yang kecil ya. Oke, itu untuk raja ya. Jadi untuk beberapa saham lagi ya teman-teman, kalian akan menemukan banyak saham-saham yang menarik. Tapi untuk minggu depan ini saya coba fokus aja ke saham oil dan saham konstruksi dulu ya. Buat teman-teman silakan kalian cari entry-nya. Karena kalau dicari untuk saham-saham yang lain, banyak sekali saham-saham yang menarik seperti itu ya. Banyak sekali saham-saham yang terkonsolidasi dan rally menarik ya. Ada lagi ya, saya kasih satu lagi mungkin saham IRA ya, saham IRA dan saham hoki seperti itu ya. Dua saham ini ternyata sudah break all time high-nya seperti itu ya. IRA kemarin berhasil arah. Nah, ini cukup menyulitkan sekali kalau kita masuk di saham-saham seperti IRA ini ya. Teman-teman bisa lihat bahwa IRA ini ya, sebenarnya IRA ini cukup rapi ya. Kalau teman perhatikan secara teknik analisa, IRA ini sangat rapi sekali ya. Pergerakannya sangat rapi sekali ya. Teman-teman bisa bikin di sini ya. Ini ada garis di sini supportnya ya. Lihat ya, dia sangat rapi sekali teman-teman ya. Dia rapi sekali ketika dia turun terkoreksi ya. Dia menguji titik-titik penting ya, titik-titik penting kemudian bertahan dan kemudian rally lagi ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya IRA ini benar-benar di-maintain oleh bandarnya dengan luar biasa sekali ya. Terlepas bahwa IRA ini dipomong oleh banyak grup saham, tapi saya hanya melihat bahwa memang pergerakan bandarnya sangat bagus sekali, dan IRA ini ya berhasil all time high ya, seperti itu ya. Jadi saham-saham all time high ini ringan ya. All time high itu apa? All time high itu saham yang harganya tertinggi sepanjang masa ya. Ini IRA mulai dari bulan November 2019 ya. Ini IPO di sini ya. Kemudian dia bergerak naik ke atas ya. Ini all time high di 1155. Jadi buat teman-teman yang mau entry, saran saya mungkin kalau memang mau berjudi untuk masuk di saham-saham arah dan all time high seperti ini, silahkan kejar dengan maksimal 10% porsi aja ya, seperti biasa ya. Nanti sisanya kita lihat bagaimana cara dia berkonsolidasi seperti itu ya. Itu cara saya untuk saham IRA ya. Jadi IRA buat yang mau beli silahkan 10% porsi aja. Kalian kejar harga boleh, mungkin besok akan open di sekitar 1165 sampai 1175 ya. Opennya di situ, silahkan beli maksimal 10% aja, maksimal ya. Kalau kalian berani kejar, kalau nggak berani kejar nggak usah beli saham seperti ini ya. Ini cukup riskan seperti itu ya. Kemudian saya satu lagi saham hoki ya. Hoki ini juga all time high ya, seperti itu ya. Dimana area all time high-nya, ternyata di sini untuk hoki ya. Ya, 1015 ya. Kita bisa pakai area-area ini menjadi area support kuat ya. Jadi buat teman-teman, ini adalah S kuat dari hoki ya, seperti itu ya. Ini adalah support kuatnya ya. Jadi itu yang mau saya katakan soal saham hoki. Nah, bagaimana cara entry-nya ya? Cara entry-nya terlihat sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat dari jauh ya, ini ternyata ya dia sudah 2 kali gagal dan kali ini dia berhasil ya. Kali ini dia berhasil breakout ya. Ini breakout seperti itu ya. Jadi saham-saham seperti ini layak dipantau ya. Karena apa? Karena barusan breakout dan breakoutnya pun dengan volume gede. Ini volumenya gede sekali ya, dengan volume besar. Ya, ada ledakan volume di sini. Artinya apa? Artinya memang ada bandar yang menggerakkan untuk hoki ini breakout ya. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk entry-nya? Sama, untuk entry-nya teman-teman bisa masuk 10% dulu ya. Kita beli saham buy on breakout masuk 10% dulu. Sisanya kita akan antri sampai di area sini, di area 1000 ya. Kita bisa anggap supportnya 1000 aja ya, support 1000. Jadi dari 1090 sampai 1000 area range yang lebar 10%. Kalian bisa atur bagaimana
masuk dengan money management yang baik ya. Oke, untuk hari ini saya rasa itu aja. Saya lihat kan ini ya, bahwa Dow Jones kemarin memang bagus sekali ya. Kita lihat Dow Jones di Amerika sudah berhasil break dari ini ya, break all time high lagi ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini tertingginya yang lalu adalah di sini ya. Dow Jones berhasil break dari all time high lagi, artinya bursa dunia memiliki sentimen yang sangat positif ya, all time high. Makanya pesan saya adalah manfaatkan koreksi untuk entry saham-saham yang uptrend, seperti itu ya. Jadi manfaatkan koreksi ini untuk masuk dalam saham-saham uptrend ya. Jadi teman-teman bisa lihat saham-saham yang menarik apa, silahkan kalian masuk ya. Buat teman-teman yang ada di PPC Premium, saya sudah share banyak saham ya. Saya nggak bisa share di sini semua karena memang ada privilege, ada hal-hal lain yang saya share secara khusus di PPC Premium ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman, sekali lagi buat yang mau bergabung dalam PPC, silahkan bergabung ke sini. Para pencari cuan ini hati-hati ya dengan grup palsu seperti itu ya teman-teman. Hati-hati dengan grup palsu ya. Pastikan jika kalian transfer ini ya, rekeningnya ini, selain rekening itu dipastikan PPC palsu ya, seperti itu ya. Hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Ini ada PPC palsu, ini yang palsu ya teman-teman ya, ini yang palsu ya. Belakangnya ada 00 ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung ke PPC, silahkan. Kita juga punya kita punya paket-paketnya ya. Kita punya paket-paketnya, silahkan teman-teman join ya. Kalau memang cocok silahkan join, silahkan bergabung ya. Silahkan bergabung, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya dalam PPC ini. Saya rasa banyak manfaatnya ya, buat teman-teman yang bergabung dalam PPC ini. Saya bilang menurut saya banyak sekali yang share testimoni dan lain sebagainya ya. Jadi silakan kalian bergabung ke sini ya. Silakan bergabung ke sini. Gimana kita punya paket seperti ini ya. Ini adalah sales dari kita. Ingat, rekeningnya tetap rekening ini ya. Hati-hati sekali, jangan sampai tertipu. Rekeningnya tetap pakai rekening BCA yang ini ya, 1170984214 ya. Jadi buat teman-teman silahkan bergabung seperti itu ya. Kita juga punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya Facebook ya. Silahkan kalian join semuanya. Oke, saya rasa hari ini cukup. Semoga video saya yang hari ini bermanfaat buat teman-teman. Bagaimana cara membeli buy on breakout ya, seperti itu ya. Saya percaya bahwa market kita ini masih naik, masih ada window dressing. Jadi tetap intinya adalah kita meminimalkan risiko dengan money management yang baik. Oke, selamat hari Minggu. Terima kasih atas perhatiannya. Tiada yang tak retak. Kita jumpa lagi dalam acara Menyan Open di YouTube yang berikutnya. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Salam cuan.